Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu di tempat ini. Semuanya atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pertemuan ini nanti membawa manfaat bagi kita semua dan kita selalu mendapatkan petunjuk. Bagaimana ibu-ibu semuanya sehat? Alhamdulillah, semangat ya. Semangat. Sebelumnya kami akan membawakan pantun ya. Monggo diperhatikan supaya kita lebih semangat. Nasi bakar lauknya tahu. Kalau kurang kenyang bisa ditambah ketupat. Selamat datang untuk bertemu. Semoga kita semuanya tetap sehat dan senang. Ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, semoga rahmat salam tetap dilimpahkan kepada dunia kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu sabarnya mulai di dunia ini sampai dunia nanti. Allahumma Tempoh hari pendengar bersama kepala sekolah sudah diundang tentang rapor pendidikan. Istilahnya saja kalau dulu rapor itu, sekarang rapor pendidikan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dengan hadirnya rapor pendidikan ini jangan dianggap malah meributkan, kok ribut teman ya. Sebenarnya kehadiran rapor pendidikan ini malah membantu Bapak Ibu nanti di dalam menyusun apa Bapak Ibu? Apa? RKAS ya. Karena dengan rapor pendidikan kita akan mengetahui informasi kelemahan kualitas, kelemahan sekolah kita, mana yang harus kita prioritaskan di dalam kegiatan rencana kegiatan tahunan. Ya Bapak Ibu, mohon kehadiran rapor pendidikan ini tidak dianggap meributkan. Di dalam mengerjakan rapor pendidikan tidak boleh tergesa-gesa. Kita harus tumak nina. Benar-benar rapor pendidikan ini sebagai evaluasi diri untuk menyaring mana-mana yang perlu diprioritaskan. Bapak Ibu, rapor pendidikan ini sebagai platform yang bisa diakses oleh pemerintah daerah, dinas pendidikan, UPSP, dan tingkat pusat. Sehingga penjenengan itu mengerjakannya sampai di mana itu akan tahu. Alhamdulillah kemarin Bu Desi itu melihat untuk campur darat sudah sampai tahapan routine ya. Dan apa kedua adalah undur dengan bukti yang pertama dilihat datanya campur darah sudah berwarna hijau dan sudah mengumpulkan rapor pendidikan tahun 2023 ya. Yang mana rapor pendidikan tahun 2023 nanti akan digunakan pertama bisa digunakan sebagai landasan penyusunan rencana kerja tahunan ya, termasuk anggarannya tahun 2024 nanti atau untuk arkas perubahan. Nah,
Setelah kita baca di tulangan pun itu ada yang masih belum logik, belum mudah, alhamdulillah campur darah sudah. Namun kita diwajibkan sampai tahapan 3 bahwa penggarapan rapot ini ada untuk versi 2023 adalah apa? Yang pertama login sudah kita lalui, unduh sudah kita lalui, yang terakhir adalah explore. Nanti bagaimana kita mengeksplor. Nah, kemarin Bu Desi sudah menjelaskan bagaimana penjenengan sudah mengidentifikasi ya, sudah diidentifikasi belum? Setelah diidentifikasi, diapakan Ibu, Bapak? Ayo, lupa. Sudah diidentifikasi, sing warna merah, apa itu orang merah ya kan, hijau ya, semua sudah hijau mungkin ya. Identifikasi, kemudian direfleksi, dicari akar masalahnya. Ada yang merah ya, merahnya itu dipetani ya. Ada prioritas utama yang jumlahnya 6, termasuk apa? Kemampuan literasi, kemampuan numerasi, ada 6 ya. Apa lagi? Yo. Kemampuan literasi, kemampuan numerasi, karakter, terus iklim. Iklim apa? Nah, iklim kebinekaan, iklim keamanan, terus kemudian kualitas itu dipetani. Yang warna merah masih dicari akan masalahnya. Kenapa kok warna merah? Kalau semuanya sudah hijau, apa dibiarkan? Dibiarkan. Kalau hijau kok, terus gimana kegiatan sekolahnya? Supaya meningkat, maka warna hijau ini juga perlu ditingkatkan kualitasnya dengan urutan, ya. Urutan eksplornya gimana? Dilihat dulu yang warna merah. Dan merah itu sudah enak, terus meningkat ke ini, terus ke hijau. Dan warnanya sama gimana? Nanti dipetani lagi, dicari peringkatnya yang paling rendah, cari yang ada peringkat yang paling rendah. Kemudian nilai naik turunnya, naik kan ada keterangan naik sekian persen. Kalau naik yang paling ini kan yang didahulukan, naik yang paling harus kita dulu menunggah. Naik yang paling rendah atau yang paling tinggi yang perlu diprioritaskan. Naik tinggi tidak usah ya, cari yang rendah. Kemudian kalau lihat turunnya, maka turun yang paling tinggi. Nanti ya. Kemudian direkomendasikan setiap indikator paling tidak minimal maksimal 2 saja itu, tidak tambah banyak ya. Terus nanti Bu Desi akan menjelaskan kalau bagaimana kalau sudah ada PMN ya, yang butuh biaya, ada yang tidak butuh biaya. Yang PMN kan sudah disediakan di dalam PMN. Yang tidak perlu anggaran ya dibayar juga, tidak anggaran. Oleh karena itu nanti kita tinggal tingkatan tahapan explore ini yang bisa dibaca di mana yang belum explore. Untuk itu marilah campur darah bersama kita, ya, bersama Desi. Maka waktu sepenuhnya biar secara teknisi disampaikan oleh Desi, waktu sepenuhnya kami serahkan. Terima kasih, selamat mengikuti ya, mengikuti apa yang disampaikan Desi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat satu-satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang terhormat Ibu Supriyati selaku pengawas Upah SD Kecamatan Jawa Barat, Bapak Ibu Operator SD Kecamatan Jawa Barat, dan tidak mengikuti hasil dari kegiatan kami di BPPMP Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan di Oktober Hotel tanggal 24 sampai 26 September 2023 terkait dengan perencanaan migrasi ke lapangan perencanaan kapan aksinya. Bapak Ibu, seperti yang dibawakan bahasa tadi, ketika pandangan login itu terekam, ketika pandangan unggul itu terekam, dan ketika pandangan ekspor itu juga terekam. Bapak Ibu, kemarin waktu saya sosialisasi adalah ketika pandangan mengubah atau mengidentifikasi lokasi guna itu menggunakan cara dua. Cara dua itu dari hasil rapor jaringan yang diunggul, itu namanya cara dua. Lalu di sini ada cara satu. Cara satu itu adalah ketika jenengan langsung mengidentifikasi dari alamatnya rapor pendidikan. Dari situ ketika jenengan nanti di situ itu namanya ekspor. Dan ketika jenengan tidak pernah, maka di situ tidak akan terekam kalau jenengan ekspor. Harapan dari pemerintah jenengan itu juga membuka ekspor, membuka. Nah, misal ini terekam di sini. Bojo, pembesar tenang. Kecamatan apa berarti dari Kabupaten Tulang itu terekam 1. Rakas telu, bojo, pembesar tenang. Tapi telu, orang iso ya. Ini bojo, karena paman udo, hilang udo. Jadi kalau kakak ini saya sudah tidak tahu, itu dalamnya ya. Bapak Ibu, BPPMP itu meluncurkan aplikasi yang namanya Superman. Superman itu apa Bapak Ibu? Supervisi Fungsi Pendidikan. Di sini bisa panjenengan buka Superman. Di situ juga bisa ngeklik. Bisa contoh. Ketika Superman itu saya klik, nah ini dashboardnya Superman itu isinya seperti ini Bapak Ibu. Ini aplikasi supervisi. Ada dashboard aduan jika Bapak Ibu mengalami masalah. Lalu ada rapor supervisi. Lalu ada dashboard pemanfaatan rapor. Di sini ada dashboard isu eskalasi PSP. Nah, PMN. Di sini ketika jenengan login atau tidak terekam, maka Tulungagung kemarin merah menyala. Karena dari ribuan SD Tulungagung, SD ada 611 SD itu naik 15 jadi kalau ekspor. Contoh, ketika ini panjenengan klik, nanti jenengan bisa ngecek. Wah, sini gitu. Mengalih BR atau seluruh ketika jenengan klik dashboard ini, maka akan muncul. Nah, ini langsung saya tunjukkan lagi. Saya mengklik dashboard, Bapak Ibu. Dashboardnya itu yang saya klik tadi adalah rapor pendidikan. Di sini ada 3 kategori: login, ekspor, dan download. Siapa saja yang sudah login, siapa saja yang sudah ekspor, dan siapa saja yang sudah download. Ini saya klik dari sini. Pilih di sini kabupaten atau kota Tulungagung. Jenjangnya ini saya kosongin, jadi mulai dari PAUD, mulai dari SD, SMP, SMA, SMK. Di sini terlihat yang sudah ini, yang belum ini, yang terbaru berapa? Berarti PAUD 992 ini ekspor ya. Yang belum ekspor itu 0. Berarti PAUD ini sudah maaf, wale, sudah ini. Ini SD nomor 11 yang sudah itu 15. Termasuk lewat seluruh ada di sini. Ini SMP 72 sampai 70 yang sudah 24, SMA 4 yang sudah ini SMA-nya 23 yang sudah 19. Lalu ketika panjenengan membuka itu benar-benar kok sudah ekspor ini. Diseberang ke bawah. Di sini bisa panjenengan lihat. Wow, ini seluruh login, ini ketok SD, MTK misalnya. TK kasih ibu, ini login ya urung, ini download ya urung, terus apa seluruhnya. Di situ akan terbaca. Nah, ketika di situ kesulitan aplikasi, di sini juga sudah ada. Jadi nanti dilihat, Bapak Ibu ketika
orang keunggulan. Ini ketika ringkasan, bagaimana situasi yang dihadapi oleh satuan pendidikan saat ini? Ini punya SDN Satu Canggung. Nah, literasinya, numerasinya, karakternya. Tadi yang disampaikan Bu Raseh ini, ketika kemampuan literasi, numerasi, karakter, nanti nggak bisa tahu ke bawah lagi ada bawah capaian naiknya 23,53%. Ini naik kok malah kuning 49,97. Nah ini turun tapi tetap hijau. Seperti yang disampaikan Bu Raseh, lihat dulu apa Bapak Ibu? Lihat dulu apanya? Ketika ILB warnanya yang diutamakan adalah warnanya dulu. Ketika ada warna merah, utamakan itu. Kalau dilihat setelah warna merah adalah warna kuning. Setelah itu baru warna hijau. Jadi lihat warnanya. Di sini Bapak Ibu, ini ada angka-angka yang artinya enggak hanya sekedar angka. Contoh, peringkat atas 1 sampai 20. Ini peringkatnya kabupaten, ini peringkatnya nasional. Ini peringkat menengah 61 sampai 80%. Yang ini sama ini peringkatnya gede angkanya, tapi kualitasnya tuh turun. Semakin besar angkanya, maka semakin turun. Oh peringkat turun, akan lebih naik, akan lebih tinggi jika peringkatnya 1 sampai 20. Nah, maka ini yang harus diutamakan, kemampuan literasi. Nah, setelah panjenengan klik di sini, yang harus panjenengan lakukan ketika ekspor adalah, nah, di sini disediakan Bapak Ibu, pelajari akar masalah. Ini juga boleh apa arti capaian saya itu dengan klik. Nggak ngerti. Itu diklik Bapak Ibu, cuma ditolak klik terus diklik. Nah, ketika kita sudah lama klik itu aja misalnya, itu sudah pernah ekspor dan sudah terkenal. Sajanya TikTok. Nah, di sini ketika kita klik, apa? Ini boleh itu nggak iso deh. Jadi alhamdulillah terekam. Kita nggak iso ya sih. Tapi terekam. Ada capaian numerasi. Ketika diklik, nah kemampuan numerasi adalah ini. Apa saja yang dinilai kemampuan ini, sedang ini. Nah di sini skornya ini. Di situ ada keterangan diklik. Udah disilang ganti. Aku mau lihat akar masalah. Menu yang bisa diklik Bapak Ibu, yang klik loh. Pelajari akar masalah. Ketika akar masalah itu diklik Bapak Ibu, nanti akan muncul di situ. Saya ingin sinyalnya masuk kurang bagus, pada pakai kamu buka. Ketika akar masalah ini panjenengan klik Bapak Ibu, ekonomi disediakan menulis. Tapi panjenengan mau pilih siji. Nah, pilihnya garapan yang cepat, jangan mau lipat seberapa tamat, tapi ada cara 2. Tapi cara 1 harus panjenengan lalui karena terekam oleh sistem. Dan itu Bapak Ibu, ketika nanti diberlakukan, kalau kabupaten lain sudah diberlakukan, bagi yang tidak mengerjakan ARKAS atau PBB di dalam ARKAS itu tidak dibolehkan Bapak Ibu, bosnya tidak akan dicairkan. Itu sudah terjadi di beberapa kabupaten. Jadi ini dengan lampiran ini ketika di Bapak Ibu, ketika ada berita, ketika dengan menggunakan aplikasi Windows, enak, aplikasi ini enak, dialihkan atas rumput, ditompo nggak ditompo, kok tolak atau tidak tolak tetap wajib. Ternyata atas wajib dilaksanakan. Ketika ini PBB baru Bapak Ibu. Nah, rencananya nanti kaitannya dengan ARKAS yang tidak mengerjakan, bahkan nanti ada menu unggahnya juga. PBB ini ada menu unggahnya dengan memperbaikinya rapat mutu ke dalam RKT dan ARKAS itu nanti juga diunggah. Untuk sementara nanti yang unggah hanya saya saja. Sekecamatan
menghijaukan warna di Superman ketika panjenengan mendeteksi warna apa dulu? Merah. Itu yang dinamakan cara satu, yaitu ketika panjenengan menggunakan dashboard rapor pendidikan untuk mengekspor, nanti mohon di rumah semua menu yang bisa diklik saja yang ada di dashboard rapor pendidikan. Lalu Bapak Ibu, tidak ada kesalahan ketika panjenengan klik. Ketika panjenengan itu tidak akan terjadi kesalahan Bapak Ibu. Rasa mungkin Bapak Ibu. Karena di situ panjenengan tidak akan bisa ngedel. Terkunci kan? Lalu Bapak Ibu, jawabannya kamu cok, mak kadang yo, kamu lewat cok. Bapak Ibu, ini ada kode operasi belanja yang sudah disediakan. Ini kayaknya mau dengan ya. Bapak Ibu, ini rapor pendidikan yang sudah diunduh tahun 2003 ini zamannya baru punya SD 1 sampai 2. Coba panjenengan buka rapornya. Di situ ada prioritas utama, ada seluruh rekomendasi prioritas, lalu ada RKP dan ada atas. Bapak Ibu, yang wajib ya ini, yang wajib panjenengan IRBK menjelang RKP dan atas adalah prioritas utama, yang mana di situ ada 6 prioritas yang disebutkan Bapak tadi. Coba dicek bersama-sama, punya sendiri-sendiri Bapak Ibu. Contohnya di sini ada nanti saya kirimi kode belanja ini Bapak Ibu supaya nanti bisa panjenengan gunakan ketika panjenengan mengerjakan atas di dalam rapor pendidikan. Dilihatnya ini ada SD dan SMP. Insya Allah ini kok kode kalau aplikasinya. Insya Allah nanti bisa dicek. Yang membawa laptop bisa membuka laptopnya sendiri-sendiri Bapak Ibu, atau bisa mengekspor. Paling lambat besok mohon dikirim ya Bapak Ibu, karena kita sudah harus ubah. Saya kasih tahu caranya supaya cepat. Jangan ini tak kasih waktu 2 minggu tandanya kirim. Jika waktu 2 minggu kemarin tidak akan kirim. Dari itu karena kita
ada 6 indikator yang mana setiap indikator itu ada 2. Berarti nanti pasti isinya 12. Kalau dengan menggunakan keseluruhan terlalu banyak. Jadi di sini jenengan sudah disediakan oleh pemerintah, tapi kewajiban jenengan selain mengerjakan secara manual juga harus mengeksplor ke dalam dashboardnya. Ini Bapak Ibu perhatikan, di sini ada indikator, ada definisi capaian, ada perubahan skor dan lain-lain dan sumber data. Yang digunakan yang mana? Yang masuk ke dalam RKP. Kita cek dulu RKP-nya. Bapak Ibu, di sini identifikasi masalah, akar masalah, benahi kegiatan penjelasan ini semua kompas. Kompasnya dari mana? Ya dari sini. Prioritas rekomendasi. Kemarin saya mencoba, ketika saya di Surabaya itu 10 menit selesai. Karena kompas. Tidak dengan menggunakan cara langkah 1. Karena kalau langkah 1 itu dengan 1 prioritasnya dicari di kopi itu lama. Maka ini akan cepat ketika panjenengan mengunduh. Ketika di sini identifikasi masalah, kopi kan dari sini Bapak Ibu. Nah, identifikasi masalah, nah ini yang di kopi, kemampuan literasi. Kopi semua ya. Nah, ini kopi semua. Semua, karena ini wajib. Wajib, 6 indikator itu wajib dengan ataskan. Sudah dipilihkan di sini. Nah, ini masuknya ke dalam RKP sini Bapak Ibu. Nah, kemampuan literasi. Oke. Lalu di sini refleksi akan masalah kegiatan Bapak Ibu. Nah, di sini akan masalah Bapak Ibu. Kopi kan di sini. Di sini Pak Bapak bisa. Yang ini Bapak Ibu. Sebenarnya betul. Kopi, Bapak J, masuk lagi ke dalam RKP. Masuk ke sini Bapak Ibu. Refleksi akan masalah. Oke. Lalu benahi, cari lagi di sini Bapak Ibu. Ke atas. Di sini ada program benahi. Kopi kan dari sini. Oke. Masuk
Turun bicara. Neng akas kuwi enek benahi, enek kegiatan, enek penjelasan kegiatan. Nek 3 poin ini Bapak Ibu kopi kan dari sana tadi. Ya kayak isi berita. Ya, benahi. Ini Bapak Ibu, yang di sini 3 ini dengan kopi kan? Nah, benahi kegiatan atau penjelasan ini kopi ke bawah, larikan ke atas. Terus main apa toh? Nah, larikan ke sini. Larikan ke sini. Benahi kegiatan penjelasan, larikan ke sini semua. Baru yang ini saya ngintri. Ngintri ya masa mumet-mumet, maksudnya dalam arti nggak usah mumet-mumet, hanya sekedar diisi. Baru nanti ketika jenengan menggunakan atas kan tahu. Kalau ada satu yang berarti ada 7 poin itu yang merah di atasnya karena tidak connect dengan PPD Bapak Ibu. Aslimu yang mana? Yuk. Atasmu kan terkonek dengan PPD kan? Ya. Jadi ini bukan berita hoax bahwa PPD itu connect dengan atas Bapak Ibu. Ketika jenengan tidak mengerjakan PPD, maka di situ terekam di rapotnya Bapak Ibu, di rapotnya sekolah jenengan. Ini data diambil dari atas, data diambil dari atas seperti itu. Ya. Tidak usah, misalnya di RKT jenengan menggunakan anggaran dalam bos tidak, ya itu tidak usah. Kalau tidak, kalau bernyata ada yang ditanyakan Bapak Ibu ke operator ini masalah operasi dengan senangnya isinya duit. Isinya duit di sini Bapak Ibu tidak harus sesuai dengan jumlah bosmu. Misalnya bosnya yang atas sudah, ini kan dalamku 100 sudah opo. Bisa dipahami? Gak kudu di sini jenengan mencari duit karena di sini bukan aplikasi. Ini gambaran jenengan rencana ini tok digarap ning aplikasi yang sesungguhnya. Berarti garap di atas orang ngawur enak dasare ini. Ambulan saya. Semua prioritas itu ayat 6. Di sini ada 12. Wajib. Abang hijau kuning yang kalau sudah ditentukan. Ya, 12. Itu nggak percaya. Rasa bantu duduk tapi apa? Sabun salah. Apa? Tidak sama. Sekolah masing-masing makanya nggak bisa turunan. Apa yang nggak bisa turunan kalau kontrolin? Jadi hari ini dia mau ambil itu nggak perlu. Nggak perlu. Aplikasi dari Twitter disiplinnya wah cuma ini disiplinnya. Masa itu tapi rumah dulu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Yang tanya yang pengajar ibu. Dari judulnya sama, dikopikan. Gak usah mengerjakan, gak usah membuat deskripsi sendiri. Judulnya kode, saya ini modelnya loh. Model slow motion. Coba buka prioritasnya
habis, oke? Kan alon-alon, punya slow. Enter, kakean. Nah, CTRLC, jenenge ngopi. Ngopi pinggir kali, lalu buka lembar kerja RKT. Kopikan kemana dikencengin, koreksi akar masalah, benahi dan kebijakan. Tempatkan di sini ya nak ya, jangan sampai salah. Nah, ini HP dulu kan. Nah, tempatkan terus saja. Lalu tekan CTRL V, gitu. Kopi dewe. Apa? Mek ngene saja nek ora kok bingung karena ada orang yang bermasalah. Dan kemudian masalah kalau muridnya kadang kula yo ngene iki. Bari iki mulai garap SKP wis tujuh siap-siap obat sakit kepala. Minum obat nyamuk kepala hilang, tadi kepala hilang nyamuk ya. Lanjut Bapak Ibu, jenengan kembali lagi prioritas rekomendasi. Nah, digoleki sing paling kanan. Ayo pinter. Jenenge contoh kegiatan atas, kembali lagi di blok ke bawah sampai habis. Kebablasan. Dewa akan kembali mencari alamat buat RKT. Oke. Nah, di sini dikencangkan ya. Kencangkan ya. Oke. Mohon Mas Mari, beri tepuk tangan. Kita sudah selesai. Baik RKT cukup 1 menit. Lalu Bapak Ibu, jenengan ganti ngisi lembar atas. Nah, di sini ada berapa? Ada benahi, ada kegiatan, ada penjelasan kegiatan. Berarti yang harus dikopikan sebanyak 3 sheet, 3 kolom atau 3 sheet. Nah, digoleki sing mungkin apa tuh? Benahi, kegiatan, dan pelaksanaan kegiatan. Moro rene. RKT ya. Benahi kegiatan, penjelasan kegiatan. Digoleki bosen. Nah, temu iki, tersangkane. Ini benahi. Berarti kolom 3. 2, 3. Di blok dulu. Tarik ke bawah sampai habis. Jangan lupa kolom yang tertutup dibuka ya, karena di situ kolomnya kadang kurang lebar. Atau di apa jenenge? Dikira mau wae sama. Nah, sekarang diwawancara sini ya. Ting, ting. Wes, sudah selesai. Tinggal sing wadok umat yo iki. Sing wadok umat uraian kegiatan, jumlah satuan dan harga. Kamu diolehi pikir dewe-dewe. Contoh, sesuaikan dengan jumlah gurunya. Gak usah mikir gurunya tombone. Kamu ya, kamu ya. Kamu ya, gurunya apa? 10. Nah, jadi ini contohnya 50 ya contoh. Ini kecamatan tingkatannya ya, atau SMP. Berarti di sini contoh, misal di sini kegiatannya
bisa diisi narasumbernya siji. Lo berdesi misalnya. Bayarannya piro? Sama kayak 200 ya. Lalu ada materi. Nah, materi untuk 10 orang, 10 bendel. Atau kalau di dalam markas lembar apa bendel? Bendel ada? Bendel ada ya pena. Sak bendel juga saya itu misalnya orang matos, second. Boleh SMA berarti lembar. Ya kuwi tergantung kuwi lho. So, mari kita. Next. Nah, anggaran sendiri berapa? Misalnya saya kerja 1.000, saya tahu, 10, 500 berarti 500, 200 saya tahu 500 berarti satu kegiatan ini sama 950 untuk satu kegiatan. Misalnya, liane itu tergantung sininya, Bapak Ibu. Ketika panjenengan menentukan putih opo, dulu itu peningkatan kompetensi guru. Berarti itu bisa workshop, kegiatan misal. Nah, ini loh kita sampaikan tadi, enek-enek ini kudu diapakan? Untuk dimbaknya ya, dimbaknya ditarik dan terbaca. Ini sebelah kanannya, ini diblok aja. Diblok. Ini anu ya, pakai tabung loh, pakai tabungan. Nah, itu dibajar kata kiri, itu otomatis terbuka semua. Wah, kalau udah berhasil, karek nilai. Kiri, oke. Di sini jenenge workshop enek di situ bukan, nggak usah ngarang. Harus di workshop apa ya? Nggak usah ngarang. Di sini sudah ada. Workshop peningkatan kompetensi guru tentang metode bla. Workshop penyusunan supervisi, monitoring evaluasi. Nah, ini kita supervisi. Berarti yang disiapkan lembar-lembar supervisi itu yang kita fotokopi tanpa ada narasumber dalam supervisi, hanya kepala sekolah dan guru, sebanyak guru yang disupervisi. Berarti yang di sini bisa panjenengan keluarkan supervisi itu lembar-lembar supervisi. Oh. Bisa memilih. Lah kok barang kabeh orang bahasa paraku beli ya seminggu raya-raya aku bahasa. Jadi bisa dipilih apa workshop, apa penyusunan program. Kalau pengembangan inovasi, berarti aku ditunggu anak peraga. Aku ini beli media. Ada kan? Di atas? Enek. Boleh dijabarkan. Duit. Dana besar masih sisa. Jadi di sini penyusunan modul. Itu kalau penyusunan modul kan nanti butuh beneran, butuh workshop juga. Jadi bisa dipilih. Sebenarnya apa yang harus disediakan? Silakan di bawahnya. Ini peningkatan semua. Ini nanti bawah nanti ya.
Peningkatan GTK lagi. Peningkatan GTK. Ada pertanyaan? Jadi misinya atas di sini tidak kudu podo karo atas arti kasih maksud tidak kudu podo jumlah yang dimulai dalam misi program. Ini sebagai dasar. Misalnya nanti dengan menganggarkan di sini itu 900, wah enak tak wangi ya, boleh itu sudah apa-apa. Yang paling penting adalah aplikasimu. Kalau ini sebagai acuan, benjalan orang lain tidak salah jalan, sesuai dengan jalannya, menuju ke jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah. Kita kenal, kita apa? Apa? Kalau mas Tekor, Tekor, apa rantai? Kalau Yusuf bang Tekor, sama, Mbak? Jelas, 15? Bisa, tidak sebagian kegiatan dikombinasikan buat alfrada boleh. Dan ketika di situ ada kegiatan tentang kesehatan, lihat bisa beli alat kesehatan, mungkin nyai putih. Jika di situ ada kegiatan tentang kebersihan dan lain-lain, sapu, keset, kok sudah tidak marahi. Oh bukan apa betul? Di sana, bosnya yang dikirim adalah operator bos. Karena operator bosnya mungkin ada workshop, maka diri itu sebagai pengganti. Nah, dia sekarang apa masuk tadi? Ada pertanyaan? Jadi tugas panjenengan yang pertama adalah ekspor. Nanti saya cek lagi, atau bila bisa ngecek, walah aku ini setuju. Bosnya yang luang, bosnya pakai seluruh tok. Oh, sekso, boleh. Kalau lewat alam mimpi apa bahasa? Dan ekspor. Nah, kemudian besok, oke, bisa diterima. Pesan, sombeng, sani. Saya orang lali, berubah hijau. Ada pertanyaan? Tugas kedua ya ini. Nanti saya kirim link Grab. Silakan diunggah di link Grab. Nama huruf besar RP SDM Lantas 3 misal RP ya bu? Huruf ya. Rapor pendidikan RP underscore, ini underscore ya keren tuh. Di pusat ini selalu ada underscore. SDM 3 Lantas huruf pendidikan ya. Oh, boleh sesuai nomenklaturnya. Linknya saya masukkan di operator bos sama di KS. Bos, oke. Ini person ada pertanyaan, bukan si foto-foto. Yuk dihapus toh. Kira dihapus beda ali. Kok dihapus ali sih apa? Ya wis dihapus tidak apa-apa wis dimakan. Di tengah tok blok abang ngono ya karo kono. Ora apa-apa wis. Karo boleh. Ada lagi yang diberitakan? Sudah? Selesai? Bisa diakhiri?
juga terdeteksi katanya saya kalau proses nanti Bapak Ibu harus siap dikunjungi oleh BPMP. Nek dikunjungi aja wedi, dikunjungi kuwi diwarai. Nek gak iso kok dijodohi Mbak Ukur, gak usah takut. Aku iki jeneng tamu kalau kapan nangis. Gak ada dari apa yo saya sekali nilai. Ya, bilang gitu. Nanti ketika SD jenengan dipilih, anak saya dampingi tenang saja. Wah, dipilih dengan anak saya ekspor apa sih jiwa keseliru. Oh, ini harus ekspor. Wah, ini saya pilih kamu beres pilih waktu tiga. Saya bawa saya rasa saya. Oh, soalnya kalau ekspor di sini, Sokora tanda tanya maka dikunjungi oleh BPMP. Sudah? Ada pertanyaan? Sama cekat? Ya? Tapi yang ini ya Bapak Ibu, ketika panjenengan halo. Ketika panjenengan memasukkan benahi kegiatan dan penjelasan, ini semua dimasukkan. Lalu yang di sini dipilih misalnya uraian kegiatan. Ini misalnya pengembangan diri terkait pelibatan orang tua, narasumbernya apa? Misalnya di sini penguatan literasi. Uraian kegiatan penguatan literasi, narasumber, misalnya memberikan narasumber. Jadi yang ini dipilih, di sini salah satu, kan ada 3. Ini, tadi kan saya cepet gak mau ngopi, maka tak kopi kabeh, ya beda sesuai. Dari kakak ngopi sitok-sitok, dipilih-dipilih, belum kakak menggaya kalau ngopi kabeh. Nyatanya 2 minggu yang lalu saya kesini, sosialisasi ini saya ini yorong, hari, bahkan setelah identifikasi apa wes, hari, dari mulai kan mulai tanya, oh baru, nah, kabeh wes, toko kita semua, seneng iki tak semua pilih, walah aku lagi pengembangan diri terkait literasi melalui PMM. Wah ini juga apa? Narasumber karo jajan. Wah aku kira, kalau waktu ini aku harus sore ini pengembangan diri terkait pelibatan orang tua. Beda model misalnya di sini kabeh. Jadi 3 ini dipilih salah satu cukup waduh. Tapi Bu, boleh. Ingat juga boleh. Tapi boleh, tapi beda pusing-pusing dipilih salah siji lah soal 10 bijine. Karena salah siji. Tes kita ini warung mana? Oh, Pak mobil bener. Ada pertanyaan? Pes, gue. Kose, sama beri. Apa? Ya. Oke. Kegiatan BOP, kesetaraan itu caranya yang sejenis bantuan, tapi
Boleh, dihapus boleh, tapi supaya kita mudah untuk copy paste. Dihapus juga lagi, dihapus juga tapi busan kan boleh Mas Anton. Seruang kan jadi bisa. Kayak berarti juga ya, mau sih bisa. Ada lain tapi bisa. Tapi ada pertanyaan lagi? Guru sekarang ngopi deh. Sudah? Bisa diakhiri? Tanggal berapa Mas? Bapak Ibu, tanggal 9 sampai tanggal 10 itu jadwal kami unggah di provinsi. Berarti sebelum tanggal itu harus kirim maksimal tanggal 7. Hari ini tanggal berapa Bu Ibu? 3, 4, 5, 6, 7. Berarti masih ada 4 hari. Dikerjakan ikut stop. Kita garap SKP. Garap buat perubahan. Terus ngomong koreksi. Ngomong anak. Buat bapak yo keren. Penderitaanmu oleh sudah tidak ada yang ditanyakan atau yang dibahas lagi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan, baik yang saya sengaja maupun yang tidak disengaja. Tapi orang-orang bisa ngajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami memberikan beliau dosen. Terima kasih Bu Desi dan semua teman-teman operator di masing-masing wilayah. Tadi sudah dijelaskan, nanti tanggal 9 sampai 10 ada dari aktomonet dari BBPMD ya. Mengunggah ya, mengunggah apa yang kita laksanakan adalah melaksanakan PDD ya. PDD ya. Ini nanti tagihannya tanggal 7. Ya, ibu-ibu dan bapak-bapak, saya kira sudah paham